Jadi kali ini kita akan mempresentasikan tentang usaha kami. Nama usahanya yaitu Senandung Tandungan, dimana nanti kita akan jelaskan lebih lanjut dari profilnya. Pertama kita akan perkenalan diri dulu dari mana. Perkenalkan, nama saya Davina dari absen 11. Saya Sarah dari absen 31. Saya Muhammad Najib Wisnu dari absen 25. Saya Adina Kania absen 3. Saya Putri Chelsea absen 28. Nah, di sini ada profil usaha kami namanya Senandung Tandungan. Dan bidang usaha yaitu busana. Jenis produknya yaitu gaun pernikahan, gaun pesta, set pakaian, atasan dan bawahan. Jumlah karyawan kami yaitu 4 orang dan mulai berdiri tahun 2019. Awalnya yaitu 150 juta dan awal modal pinjam dari bank. Wow. Di sini ada pimpinan usahanya yaitu dengan saya sendiri. Nama saya Muhammad Najib Wisnu. Jabatan di sini saya menjadi pimpinan. Tempat datang saya di Bandung 19 April tahun 1999. Jumlah tanggungannya yaitu 2 orang. Alamat rumah saya Jalan Asia Afrika No. 1128 Paletan, Kota Lengkong, Kota Bandung, Jawa Barat 40221. Ini adalah anggota saya. Anggota atau karyawan saya. Pertama ada Adina Kania, kedua Davina Silva, ketiga Putri Chelsea, dan yang keempat Sarah Sadina. Jadi selanjutnya di sini kita ada koleksi produk yang ditawarkan seperti gaun pesta, gaun pengantin, busana muslim, jaket, kemeja hingga pakaian dari berbagai merek internasional maupun lokal. Ini ada buku katalognya, mulai dari dress, terus juga ada one set. Saya lihat sendiri ya guys. Tentu saja ini ada produk terbaru dan yang terakhir ini ada penjualan terbanyak di selama kita berjualan. Terus selanjutnya ada juga proses produksi di butik meliputi beberapa tahapan utama, yaitu perencanaan dan desain untuk menciptakan konsep pakaian, pemilihan dan persiapan bahan seperti kain dan aksesori, pembuatan pola dan pemotongan kain sesuai pola, proses penjahitan yang teliti, serta penyelesaian dan pengemasan produk akhir sebelum siap dijual. Adapun juga keunggulan produk kami, yaitu yang pertama, produk kami diproduksi dalam jumlah terbatas. Hal ini menjamin pembeli tidak akan menemukan orang lain memakai pakaian yang sama pada saat menghadiri suatu acara. Yang kedua, bahan yang kami gunakan berbahan premium seperti kain sutra, kasmir linen, cotton prima, dan bahan alami premium lainnya. Semua bahan ini nyaman saat dipakai dan tahan lama. Yang ketiga, desainnya unik dan tidak bisa ditemukan di tempat lain, karena semua baju di butik kami merupakan hasil pemikiran dan kreativitas desainer kami. Yang keempat, kualitas jahitan di butik kami juga lebih rapi karena dikerjakan oleh penjahit terampil dengan waktu pengerjaan yang lebih lambat. Selanjutnya ada analisis SWOT-nya. Jadi yang pertama kita mulai dari peluang. Jadi peluang yang pertama itu memperoleh keuntungan yang tinggi. Jadi usaha butik ini memiliki potensi margin keuntungan yang tinggi, seringkali bisa mencapai 2-3 kali lipat dari harga produksi. Yang kedua ada fleksibilitas tren. Kemampuan butik untuk beradaptasi cepat dengan perubahan tren fashion membuat bisnis ini selalu relevan dan dapat terus menghadirkan produk terkini. Dan yang terakhir adalah loyalitas pelanggan. Interaksi langsung dan pelayanan prima dapat membangun hubungan yang lebih dekat dengan pelanggan sehingga meningkatkan loyalitas dan kepuasan mereka. Terus yang kedua ada tantangan. Yang pertama karena kita mulainya 2019 kan, jadi kita juga menghadapi pandemi COVID. Jadi usaha kami tidak terlalu didatangi pelanggan karena pada masa itu diberlakukan aturan yang mengharuskan masyarakat untuk diam di rumah, sehingga para pelanggan diharuskan mengikuti protokol untuk memasuki butik kami. Yang kedua, tren fashion yang dinamis. Jadi perubahan tren fashion yang emang cepat mengharuskan butik harus terus beradaptasi, berinovasi, dan juga berupaya menghadirkan gaya yang unik dan tidak pasaran. Dan yang terakhir adalah persaingan yang sengit. Persaingan tidak hanya datang dari sesama butik, tapi juga dari fast fashion dan toko online yang seringkali menawarkan harga yang memang lebih murah. Lalu kekuatan. Pakaian butik kami ini memang dirancang agar bertahan lama, tidak seperti
seperti fashion yang instan yang cepat rusak dan rusak. Yang kedua, pelanggan bisa bertanya-tanya mengenai gaun seperti apa yang emang cocok dipakai kepada staf butik. Dalam banyak kasus juga kita bisa tanya langsung kepada desainernya. Yang terakhir, butik kami juga memberikan kenyamanan pada pelanggan dengan pelayanan yang eksklusif. Dengan masing-masing pelanggan akan diberikan ruang tersendiri dan staf tersendiri di dalam ruangan tersebut. Untuk kelemahannya, yang tentu pertama biaya operasionalnya cukup tinggi, menjaga kualitas layanan personal seperti staf yang terlatih dan pengalaman pelanggan yang unik membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Yang kedua, kesulitan stok barang unik. Butik memang harus menyediakan stok yang eksklusif dan berbeda dari pesaing untuk menarik pelanggan. Namun hal ini juga dapat sulit dipertahankan dan dibeli dalam jumlah yang besar. Yang terakhir, keterbatasan karyawan. Karyawan di toko fashion memang sering berada di awal karir mereka, menyebabkan pergantian karyawan yang tinggi dan kebutuhan pelatihan berkelanjutan bagi manajemen. Dari sisi kanan strateginya, yang pertama target pasar. Pasangan menengah ke atas dan premium, mereka cari eksklusivitas bukan sekedar harga murah. Coba ada wedding organizer atau WO, kerjasama supaya gaunmu dipakai dalam paket pernikahan mereka. Yang kedua, ada branding dan positioning. Tonjolkan gaun sebagai luxury piece dengan desain eksklusif, limited edition atau custom. Pastikan foto dan video marketing sangat high quality, studio, outdoor, cinematic. Yang ketiga, ada marketing digital. Jadi kita posting di Instagram dan TikTok, upload konten storytelling, proses pembuatan, detail kain, testimoni pengantin. Terus di Pinterest, buat blog inspirasi gaun. Banyak calon pengantin cari ide di sini. Coba ada website dengan katalog elegan dan fitur booking atau sewa online. Yang keempat, ada kolaborasi. Gandeng influencer, MUA, fotografer. Mereka bisa jadi promotor gaunmu. Terus ikut wedding expo biar gaun bisa dicoba langsung sama calon pengantin. Selanjutnya, partner sama hotel dan venue pernikahan atau display gaun di pameran kecil. Yang kelima, ada customer experience. Tawarkan layanan custom dan fitting eksklusif dengan konsultasi pribadi. Terus berikan opsi sewa atau beli sesuai kebutuhan. Selanjutnya, buat pelanggan merasa spesial atau welcome gift, sesi foto dan gifting dan lain-lain. Yang keenam, ada promo dan penjualan. Diskon early booking atau misal booking 1 tahun sebelum harga dapat potongan 10%. Paket putri dengan BO atau MUA. Program referral, pelanggan dapat voucher kalau berhasil merekomendasikan teman. Selanjutnya ada target penjualan. Jadi kita menetapkan harga per unit itu kurang lebih 29 juta. Jadi untuk 1 tahun kita paling sedikit harus menjual 7 barang per tahun untuk mendapatkan margin sebesar 25%. Terus selanjutnya ada rencana pembiayaan. Untuk bahan-bahan seperti yang sudah kita jelaskan tadi, unggulan dari usaha kita yaitu barang-barang yang premium, awet dan nyaman dipakai. Jadi untuk untuk bahannya kita pertama menggunakan kain kasmir seharga 30 juta, lalu kedua ada kain sutra seharga 15 juta, tiga ada linen premium seharga 12 juta, dan terakhir ada katun bima seharga 10,5 juta 500 ribu. Lalu ada untuk menjahitnya kita juga menggunakan benang premium harga 2 juta. Selanjutnya ada alat, kita menggunakan mesin jahit premium seharga 20 juta, lalu ada mesin obras seharga 15 juta, lalu ada setrika uap seharga 5 juta, ada kain, meteran, dan lain-lain seharga 3 juta. Lalu untuk investasi toko, kita memakai lemari pajang kaca seharga 15 juta, lalu ada manekin seharga 7.500.000, terus ada cermin besar seharga 5 juta, ada gantungan baju seharga 3 juta, meja kasir seharga 5 juta, dan lighting seharga 2 juta. Jadi total kita 150 juta.